menyesal, dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal shalihan. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal shalihan, kami akan beramal soleh ya Allah. Alhamdulillah, hari ini adalah hari yang berkah. Berada di bulan yang suci, berada di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Di bulan Rajab kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah ya Rabb, berkahi hamba ya Allah di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan hamba ya Allah di bulan suci Ramadan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Rajab kita berdoa supaya diberkahi, di bulan Sya'ban kita berdoa supaya diberkahi dan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Hari ini sampailah sudah kita di bulan suci Ramadan. Maka dari itu yang pertama yang harus kita laksanakan adalah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah bersyukur kita kepada Allah. Sebab kenapa? Mungkin ada di antara kawan-kawan kita, entah itu saudara-saudara kita yang dekat maupun yang jauh, yang telah pertama yang Allah panggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meminta, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya diberikan mereka umur, diberikan kepada mereka kesempatan, serta Allah sampaikan kepada Ramadan 1444 Hijriah. Maka seketika itu mereka sudah Allah panggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka pun tidak bertemu dengan Ramadan 1444 Hijriah. Maka dari itu sampai hari ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan, untuk beribadah di Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi, maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kenapa? Kesempatan yang Allah berikan kepada kita hari ini, sebab belum tentu orang bisa merasakan kesempatan seperti kesempatan yang kita rasakan. Maka dari itu, manfaatkan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Isi ataupun aplikasikan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Sebab kenapa? Kesempatan yang kita miliki hari ini belum tentu orang di luar sana bisa memiliki kesempatan seperti kesempatan yang kita miliki hari ini. Maka dari itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat umur. Suatu saat umur yang Allah berikan kepada kita, umur yang Allah karuniakan kepada kita, sebab suatu saat akan diminta Allah Subhanahu wa Ta'ala pertanggungjawabannya. Kalau dengan umur tersebut, kalau dengan usia yang Allah berikan kepada kita, semakin membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita nanti akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau umur dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ternyata semakin membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita nanti akan menyesal ketika sudah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, tak ada satupun yang terbebas dari umur ataupun kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Umur yang Allah berikan ternyata suatu saat ditanya oleh Allah, umur yang kuberikan kemana engkau habiskan? Waktu yang kuberikan kemana engkau pakai? Apakah dengan umur tersebut semakin membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau semakin membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka dari itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kepada kita umur untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Mari kita isi bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya,
beramal soleh, bahkan amalan kita perhatikan, sholat wajib kita, bahkan ibadah sunnah kita. Sebab kenapa? Kita laksanakan satu kebaikan di bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala kebaikan tersebut. Maka dari itu, jangan biarkan hari-hari kita berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas amal. Maka sesungguhnya bulan Ramadan yang mulia ini akan terasa begitu singkat. Hari-harinya akan berlalu begitu cepat, meninggalkan kita penuh dengan penyesalan kalau kita tidak segera tersadar untuk mengisinya dengan berbagai macam kebaikan. Hanya beberapa hari saja tertentu, karena puasa Ramadan ini takkan lebih dari 30 hari, dari 29 hari ataupun 30 hari. Jadi kalau kita sempat tidak mengetahui, kalau sampai kita tidak mengetahui seluk-beluk Ramadan yang singkat ini, bisa jadi bulan Ramadan yang singkat ini akan benar-benar berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas amal, tanpa meninggalkan kebaikan ataupun kenangan. Bulan suci Ramadan merupakan bulan kebaikan, bulan ibadah, bulan berbuat baik, dan bulan kemenangan atas nafsu, bulan pembebasan dari api neraka. Pada bulan ini segala pahala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan catatan, dengan syarat kita harus menjauhi sejauh-jauhnya kemaksiatan ataupun larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita kerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, harapan kita, sudah berapa kali kita bertemu Ramadan dalam hidup kita? Hari ini berapa usia kita, dan di dalam usia kita sudah berapa kali kita bertemu dengan bulan suci Ramadan? Lalu yang menjadi pertanyaan dan menjadi persoalan adalah, perubahan apa yang sudah kita dapatkan ketika kita memasuki bulan suci Ramadan? Apakah setelah Ramadan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan bagaimana kita mengisi Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir? Kadang berapa banyak kita lihat hari ini saudara-saudara kita di bulan suci Ramadan, ya, dari Ramadan pertama dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luar biasa. Ketika nanti masuk malam kedua, malam ketiga, malam keempat, sampai malam seterusnya, dia pun sudah semakin mulai kendor untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanyakan kepada diri kita, apakah kita ingin termasuk orang yang beruntung di bulan suci Ramadan? Ataukah harus termasuk orang yang merugi ketika bulan suci Ramadan? Maka bersyukur kita kepada Allah, yakin dan percayalah kalau kita bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, janji Allah, maka akan Allah tambah nikmat tersebut. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi ingat, kalau kita kufur ataupun menyalahgunakan nikmat yang Allah beri kepada kita, maka ajab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan datang kepada kita. Maka dari itu, kesimpulan dari kajian singkat ini, syukur inilah yang harus kita tingkatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi syukurlah yang membuat kita bahagia. Maka kalau kita cerita persoalan, banyak orang yang ada di luar sana yang jauh lebih besar persoalannya. Kalau kita cerita masalah, banyak orang yang ada di luar sana yang jauh lebih besar masalahnya. Kalau kita cerita penyakit, banyak orang yang ada di luar sana yang lebih besar penyakitnya. Bisa kita tengok penyakit dunia ini. Kalau kita cerita segala persoalan demi persoalan, banyak orang yang ada di luar sana yang jauh lebih besar persoalan yang dia miliki. Maka semua persoalan demi persoalan, ujian atau ujian, cobaan atau cobaan, kecilkan ujian kita, kecilkan masalah dengan membesarkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar masalah yang kita punya,
kita punya Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih besar dibandingkan ketimbang masalah kita. Maka harapan kita di bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan rasa syukur kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan kita kesehatan, ayo mari kita pergunakan kesehatan itu untuk kebaikan ataupun kita isikan untuk mengisi bulan suci Ramadan. Dengan catatan harapan kita, minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas-bekas amal kebaikan. Isi terus. Ketika Allah berikan kita kesehatan semua kelapangan waktu, pergunakan kesempatan kelapangan waktu itu untuk mengisi. Inilah bentuk rasa syukur kita. Rasa syukur bukan hanya sebatas ucapan, kita lakukan dengan perbuatan. Insya Allah kita akan mendapatkan perubahan yang lebih baik. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah sampai akhir hayat hidup kita. Maka kita akan menyesal dan akan ada saatnya kita mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihah. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah, na'mal salihah, kami akan beramal soleh ya Allah.